Ini yang pertanyaan masyarakat, pertanyaan saya juga, pertanyaan Mbak Titi juga. Bagaimana nanti petugas Bawaslu bisa tegas untuk melihat bahwa udah kelewatan nih mungkin potensi kerumunan yang terjadi di luar dari TPS. Oke. Itu bagaimana, Pak? Dari hampir 70 hari masa kampanye ya, 71 hari masa kampanye. Tapi saya masih ambil data yang 60 hari karena sekarang yang 71 lagi diolah. Ada sekitar 2.000-an pelanggaran protokol kesehatan. Kemudian sudah ada 1.100 ya kalau tidak salah peringatan kepada teman-teman peserta kampanye, dan juga ada 190 pembubaran. Jadi sudah dibubarkan. Ada juga yang lagi masuk itu pengurangan masa kampanye 3 hari sesuai dengan peraturan KPU. Nah, oleh sebab itu kalau ini sudah tegas, tapi yang permasalahan besarnya ya masih ada satu kejadian, dua kejadian yang kerumunan sudah begitu besar. Teman-teman kepolisian juga agak gamang pada saat itu. Nah, itulah yang terjadi, yang jadi catatan buat kami, buat si pasangan calon itu. Karena sudah ya keterlaluan lah kalau sudah seperti itu. Yang bersangkutan tidak berpikir bahwa nanti akan jadi masalah besar after dia terpilih atau dia tidak terpilih ya, setelah pilkada ini selesai. Karena begitu banyak orang, ratusan orang berkerumun, kita tidak tahu penyebarannya seperti apa. Tapi kalau ketegasan sih sudah bisa di lapangan, sudah terlihat. Akan tetapi memang misalnya dari 1.200 itu, 1.100 peringatan tersebut, mereka sudah mematuhi, mereka bubar. Nah, ada yang 190 yang masih masih melawan, akhirnya kita bubarkan. Nah, ketika perhitungan itu berarti memang tidak ada pembatasan berapa orang yang bisa menyaksikan proses penghitungan. Kalau misalnya saksi di dalam TPS, iyalah kemudian dibatasi. Seharusnya mengacu pada ya kita bandingkan saja dengan kampanye 50 orang. Jadi ya kerumunan itu di TPS itu tidak boleh lebih dari 50 orang. Nah, inilah yang harus diatur nanti ke depan ini ya oleh pengawas TPS, oleh KPPS, yang menyaksikan juga dibatasi, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama dan lain-lain. Khususnya untuk daerah-daerah yang memang sudah diantisipasi merupakan daerah rawan konflik. Betul, ya ada yang rawan konflik, kemudian kita sudah menjalin kerjasama dengan teman kepolisian. Nanti kan ada teman kepolisian juga menjaga. Nah, itu harus dihitung sebagai faktor orang yang hadir dalam TPS. Dan ada juga Satpol PP misalnya, dia harus dihitung sehingga tidak lebih dari 50 orang, sehingga tidak terjadi keramaian. Nah, masalahnya begini, ini tadi Mbak Titi sih saya kira betul ya, karena ini harus menjadi sebuah kebiasaan. Menjadi sebuah kebiasaan, kita nggak boleh berkerumun, ini harus jadi kebiasaan. Akan tapi karena masyarakat terbiasa dari pemilu 2019 kan belum begitu jauh nih, dari April 2019. Masyarakat itu sangat antusias menyaksikan proses penghitungan. Jadi bahkan ibarat nonton nobar bareng kan. Ini siapa, ini siapa, masyarakat berkumpul. Nah, itulah yang sepatutnya bisa ditanggulangi oleh teman-teman pengawas TPS dan juga pengawas kelurahan di tiap-tiap TPS. Kalau mungkin saya melihatnya begini Mbak Titi, kalau masyarakat kalau sudah coblos ya sudah, kemudian kalaupun melihat mereka kemudian tidak akan manas-manasi situasi. Nah, kedewasaan dari para pendukung ini di TPS supaya tidak memicu konflik sosial di sana terjadi, memicu kerumunan kemudian ada clash di sana, ini bagaimana Mbak Titi? Hal yang harus kita antisipasi ya Mbak Caca, karena jangan membayangkan misalnya kondisi di Depok, di Tangerang Selatan begitu, walaupun di Depok juga cukup panas ya, tetapi di daerah-daerah yang tingkat kompetisinya itu sangat kompetitif. Sebut saja misalnya Medan begitu ya, karena head to head. Yang head to head ini banyak loh, 90-an daerah lebih di seluruh Indonesia dari 270 daerah yang berpilkada. Sehingga ini jadi tantangan sendiri, apalagi Mbak Caca, ada beberapa perasaan di pemilih kita, kan daerah saya zona hijau, kita ini tetangga semua, biasa-biasa saja kali, nggak usah terlalu berlebihan hanya karena pilkada. Nah, hal-hal seperti ini yang memang harus diantisipasi, termasuk misalnya di beberapa daerah yang memang sudah punya sejarah atau kemudian peristiwa-peristiwa benturan di antara kelompok sebelumnya. Sebut saja misalnya Papua, lalu kemudian Papua Barat, Indonesia Timur, beberapa daerah di Sulawesi. Ini memang memerlukan antisipasi yang lebih baik ya, karena bagaimanapun juga sekarang ini Mbak Caca, hampir semua perhatian kita itu di protokol kesehatan. Padahal soal protokol kesehatan itu salah satu saja dari problem-problem pilkada kita.
memang di masa pandemi protokol kesehatan itu wajar jadi concern karena itu soal keselamatan. Tapi di balik itu ada potensi politik uang, ada potensi intimidasi kekerasan, ada potensi benturan antar massa. Jadi memang Pak Rahmat Bagja ini ketimpahan pekerjaan yang sangat berat yang tidak bisa hanya oleh Bawaslu, tapi konektivitas dengan pemerintah daerah, dengan aparat keamanan, termasuk juga dukungan dari partai politik. Partai itu jangan cuma mau pilkadanya aja, karena yang mutusin DPR ya, tetapi orang-orangnya di lapangan juga harus dia bisa kendalikan. Baik, Mbak Titi terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Mbak. Walaupun kita kritisi, tapi kita tetap berharap besok itu Betul. lancar. Semoga Semua betul, si dewasa, baik masyarakat, tim sukses, para paslon, lancarlah Pilkada 2020 kita gelar di tengah Iya. pandemi. Terima kasih Pak Rahmat, Terima terima kasih kasih. Mbak Titi.